Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Wiratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan membahas tentang perbandingan. Apakah ada yang sudah tahu tentang perbandingan? Tapi sebelum ke pembahasan, marilah kita berdoa dulu untuk memulai pembahasan kali ini ya. Berdoa mulai. Cukup berdoa selesai. Yuk kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian perbandingan. Pengertian. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Pembahasan kedua yaitu mengenai gambar berskala. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini ya, yaitu yang pertama adalah skala, yang kedua adalah faktor perbesaran atau perkecilan. Kita ke skala. Skala, pernahkah kamu melihat skala? Jika kamu membuka peta, pasti kamu akan menemukan skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contoh skala adalah 1:500.000. Apakah kalian tahu skala 1:500.000? Ingat, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 500 cm atau 5 km keadaan sebenarnya. Ini adalah rumus skala. Tolong diingat-ingat. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor perbesaran atau pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda. Di sini saya akan membagikan tentang rumus faktor perbesaran atau pengecilan. Tolong diingat-ingat. Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai faktor perbesaran selalu lebih besar dari 1. Sementara itu nilai faktor pengecilan selalu kurang dari 1. Selanjutnya kita akan ke pembahasan ketiga, yaitu tentang jenis-jenis perbandingan. Dipahami ya teman-teman. Dilihat dari bentuknya, perbandingan dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Perbandingan senilai. 2. Perbandingan berbalik nilai. Yuk kita membahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Nah, setelah itu, ayo kita membahas tentang perbandingan tak senilai atau berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi semakin kecil. Nah, kita ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Contohnya sebagai berikut. Contoh soal. Ibu Budi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Budi 72 cm lebihnya dari tinggi badan adiknya, maka tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Nah, di sini ada pembahasan soalnya juga ya teman-teman. Yuk kita ke pembahasan soal. Pembahasan soal. Dari soal diketahui informasi berikut. Tinggi badan bayi adalah 48 cm, tinggi badan Budi adalah 120 cm.
Dengan mencari hasil bagi diperoleh tinggi badan budi banding tinggi badan adik budi sama dengan 120 banding 48. Nah, 120 banding 48 itu bisa sama-sama dibagi dengan 12. Jadinya 5 banding 2. Jadi, tinggi badan budi dan adiknya adalah 5 banding 2. Cukup sekian pembahasan kali ini ya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Saya akan memberikan pembahasan-pembahasan yang lain. Tunggu aja di YouTube channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.